Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara mendeploy aplikasi Laravel kita ke dalam arsitektur two-tier dengan menggunakan EC2. Jadi biasanya pada umumnya kita deploy aplikasi kan kita deploynya itu ke dalam satu VPS ya, atau ke dalam satu server seperti ini, dimana aplikasi dan database-nya itu dia berada di dalam satu server. Nah, cara deploy seperti ini sebenarnya dia nggak best practice ya, karena kalau kita menaruh aplikasi dan database di dalam satu server, kalau misalnya suatu saat servernya itu bermasalah atau instance EC2-nya ini bermasalah, berarti kan kita nggak bisa akses aplikasi dan database-nya sekaligus ya. Jadi ini sebenarnya sangat beresiko ya kalau misalnya kita deploy-nya itu ke dalam satu server saja. Oleh karena itu, kita harusnya mendeploy ke dalam arsitektur two-tier yang namanya. Jadi kita akan memisahkan antara aplikasi dengan database. Jadi di sini kita akan pisah ke dalam dua EC2 ya, seperti ini. Sehingga nanti kalau misalnya aplikasinya bermasalah, itu database-nya itu tidak terimbas ya. Karena nanti untuk aplikasinya ini kita bisa buat lagi satu server untuk bisa langsung dia tinggal connect ke database-nya. Sehingga resikonya itu tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya kita deploy-nya itu ke dalam two-tier arsitektur seperti ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar gimana kita melakukan konfigurasi arsitektur two-tier ini dengan menggunakan EC2 ya. Jadi kita akan pisahin web aplikasi dengan menggunakan Laravel-nya itu kita akan taruh di satu EC2, kemudian database-nya itu kita akan taruh di EC2 tersendiri, kemudian kita akan belajar gimana cara menghubungkannya. Oke, jadi untuk cara memulainya, di sini saya udah buat dua instance, yaitu instance yang pertama itu adalah instance web app. Di sini di dalam instance-nya ini saya udah isikan dengan aplikasi Laravel ya. Jadi aplikasi yang saya isikan itu saya udah isikan aplikasi Laravel Blog ya, yang sebelumnya udah kita buat di video berikutnya. Jadi di sini Anda bisa lihat. Nah, ini dia udah ada aplikasi Laravelnya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, ini harusnya dia belum bisa jalan karena dia butuh database ya. Jadi database-nya itu belum saya konfigurasi. Ini kalau kita lagi buka, oke. Nah, ini harusnya dia sedang berusaha, karena nanti ini begitu tampil dia akan menampilkan data yang diambil dari database ya. Nah, ini kan database-nya belum ada, makanya dia sebenarnya ini sekarang dia kesulitan sedang mencari koneksi ke database-nya. Oke, nah sambil menunggu ini, ini saya ada satu instance yang berisi aplikasi web app-nya pakai Laravel. Kemudian saya ada bikin satu instance lagi yang nantinya akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi database-nya. Jadi di sini kita akan konfigurasi database-nya. Nah, di sini kita akan install MySQL Server-nya itu dengan menggunakan Docker ya. Jadi cara installnya itu sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya. Ini akan saya tunjukin lagi. Jadi kita akan jalankan Docker. Kita pakai Docker untuk install MySQL Server-nya. Kemudian untuk environment-nya ini kita akan set password-nya itu rahasia. Kemudian database default-nya ini db app. Kemudian kita akan buka portnya, yaitu port untuk database itu 3306. Kemudian ini kita akan jalankan di background, kita akan menggunakan image dari MySQL. Image MySQL kita akan menggunakan versi yang terbaru ya. Dan ini sebelum kita jalankan, kita cek kembali perintah untuk menjalankan Dockernya, menjalankan kontainernya, Docker run. Ini kita kasih nama kontainernya itu MySQL Server. Kemudian ini environment-nya ini password-nya rahasia, database-nya web app. Ini portnya kita buka di host-nya 3306. Kemudian di dalam kontainernya itu juga kita buka port 3306. Terus ini kita jalankan di background. Kemudian ini kita jalankan image, kita jalankan kontainer MySQL Server-nya ini kita akan ambil dari image MySQL versi terbaru. Oke, ini kita jalankan. Nah, di sini
pada saat pertama kali kita jalankan, karena image-nya belum ada, maka Docker dia akan download image-nya, dia akan download image MySQL-nya seperti ini. Nah, ini Anda bisa lihat, ini dia nggak bisa buka ya, karena connection timeout. Karena memang database-nya itu kan kita belum setting ya. Dan nantinya kita mau setting dengan gambaran seperti ini ya. Kan ada dua instance, aplikasinya di sini, kemudian database-nya di sini. Dan nanti kita mau setting supaya dia bisa connect. Oke, nah ini Docker-nya, MySQL, container MySQL server-nya itu udah jalan. Kita bisa cek dengan cara Docker PS seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ini sudah ada satu kontainer namanya MySQL Server. Nanti di dalam kontainer ini adalah tempat untuk kita menaruh database-nya. Jadi kita bisa cek sih. Kita bisa cek Docker, kita bisa cek ke dalam kontainernya. Docker SIT MySQL Server. Kemudian SH. Jadi di sini kita masuk ke dalam terminal di dalam kontainernya. Jadi kita coba cek isi database-nya. Kita login. Nah, ini kita bisa show database. Kita lihat apakah database-nya itu udah muncul, yaitu dbwapp. Oke. Nah, kita coba lihat di dalam dbwapp apakah ada isinya ya. Harusnya sih belum ada, karena kan kita belum migrate ya ke dalam. Nanti kita akan migrate-nya itu dari Ravel supaya dia bisa masuk tabel-tabelnya itu dia bisa masuk ke dalam database dbwapp ini. Nah, ini kan dia posisinya masih kosong ya. Oke, nah berarti ini database-nya ini udah jadi, instance database-nya. Tinggal kita akan mengkonfigurasi dari web app kita, dari project Ravel kita akan konfigurasi ke dalam instance database yang di sini. Supaya berarti nanti dia database-nya itu dia akan connect ke instance yang berbeda. Berarti kita bisa mengkonfigurasinya dengan cara kita bisa buka environment variable-nya. Nah, di sini di bagian DB host-nya, ini kita bisa isikan dengan host dari database-nya, yaitu yang ini. Nah, ini kita bisa copy. Nah, ini adalah instance dari database kita. Kita bisa copy DNS-nya. Anda bisa copy yang ini atau bisa copy IP-nya. Nah, kita copy yang ini saja. Kemudian kita bisa isikan ke sini. Nah, ini sebelumnya saya sudah coba. Nah, ini kita bisa copy, kemudian kita bisa paste seperti ini. Baru kita lihat settingan yang lain. Untuk portnya tetap sama 3306, database-nya dbwapp. Oke. Username-nya root, password-nya rahasia. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini saja. Paling bedanya itu di bagian db host-nya. Di bagian db host-nya ini kita mengarah ke instance dari database-nya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa save. Kemudian kita clear. Nah, ini kita bisa cek kembali. Ini kalau kita refresh, nah ini dia nggak langsung connect sih. Atau kita bisa coba melakukan migration sih. Kita coba test migrate. Kita pakai shell dari vendor bin shell artisan migrate ya. Ini kita coba migrate. Nah, kalau Anda lihat ini, pada saat kita migrate kan dia harusnya connect ke database ini, harusnya dia melakukan migrasi struktur dari tabel. Harusnya di sini nanti dia masuk tabelnya. Tapi ini kan belum masuk karena ini kan dia belum berhasil migration. Kenapa belum berhasil? Karena kita belum melakukan connect ya. Kita belum connect secara instan ke instance-nya. Karena di sini sebenarnya untuk supaya instance yang database ini, supaya portnya itu bisa terbuka, supaya dari instance yang web app ini dia bisa connect ke dalam. Ini ada yang mau kita setting ya. Kita perlu setting security group-nya. Jadi kita coba cek kembali di instance database kita yang ini, instance database. Kita cek di bagian security. Kemudian kita lihat di bagian security group-nya. Anda bisa lihat itu port yang terbuka itu hanya port 22 ya. Nah, ini. Yang port yang terbuka itu hanya port 22. Makanya ini kenapa dari instance web app kita itu dia nggak bisa connect ke dalam database ya. Karena di instance database kita itu kita belum buka port 3306. Jadi kita mesti buka. Jadi cara bukanya kita bisa edit inbound rules. Kemudian kita bisa add rule. Nah, di sini add rule-nya ini kita akan tambahkan rule dari MySQL ya, yaitu kita mau buka port 3306. Oke, nah jadi ini kita mau buka port. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita buka portnya itu, kita bukanya itu ke semua IP? Jadi sebenarnya tidak ya, karena best practice-nya itu adalah harusnya database ini
dia hanya bisa diakses oleh instance ini. Jadi dia nggak bisa diakses dari luar ya. Jadi dari luar itu dia nggak boleh langsung akses ke dalam database-nya ini. Jadi database-nya ini hanya boleh diakses oleh si instance web app-nya ini. Jadi di security group yang di AWS, di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih bahwasanya port 3306 ini nantinya itu hanya bisa diakses oleh security group dari instance yang web app. Yaitu kita bisa cek sih, instance dari web app itu kita coba cek di EC2. Kita coba cek instance. Oke, nah kita lihat di bagian web app, kita lihat security-nya, kemudian kita lihat security group-nya. Nah, di sini launch widget 1 ya. Nah, jadi di security group yang di di security group yang di database, di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih bahwasanya port 3306 ini hanya bisa diakses oleh security group dari si instance web app-nya itu, yaitu launch widget 1 ya. Kan tadi kita lihat. Nah, ini nama instance-nya ini kan launch widget 1. Jadi di sini kita bisa setting bahwasanya port 3306 yang di database itu hanya bisa diakses oleh security group dari instance web app kita. Sehingga kita bisa setting seperti ini. Kemudian kita bisa save dulu. Oke, nah ini kita udah buka port 3306, di mana port 3306 ini hanya bisa diakses dari source instance web app kita, yaitu launch widget. Nah, di sini harusnya kalau kita jalankan migrate, harusnya di web app kita itu dia udah bisa jalan ya migrasinya. Nah, Anda bisa lihat karena kita udah buka port ke instance web app kita, sehingga pada saat kita jalankan migrate, maka Laravel akan melakukan migration. Dia akan create tabelnya masuk ke dalam database kita. Nah, ini kalau di sini kita show tables, nah harusnya udah masuk. Anda bisa lihat ini udah masuk ya. Sebelumnya kan masih empty, tapi begitu kita udah migrate di instance DB kita, itu dia udah masuk table-tablenya. Nah, ini kalau kita refresh, nah, harusnya dia udah bisa nampil ya, cuman datanya belum ada. Untuk kita mau masukin datanya, kita bisa seed ya, kita bisa seed, kita bisa jalankan vendor bin cell, kemudian db seed. Jadi kita akan seed harusnya artisan ya, cell artisan db seed. Jadi kita akan seed data dummy ke dalam tabel postnya, sehingga ini kalau kita jalankan ya, kita bisa lihat ini dia udah nampil semua isi-isinya. Dan di sini kita udah berhasil menerapkan kita berhasil mendeploy aplikasi kita itu ke dalam untuk arsitektur two-tier. Jadi kita udah pisahin web app-nya dengan database-nya, sehingga kalau nanti suatu saat web app server dari web app-nya itu bermasalah, itu kita tidak perlu takut ya, karena kita masih tetap bisa akses database-nya. Paling tinggal nanti kita ganti EC2-nya itu dengan EC2 baru, dan kita bisa langsung connect kembali. Oke. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Jika ada komentar bisa tulis di komen ya. Jika ada saran atau komentar bisa tulis di komen. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.